Oke, ini adalah konten yang mungkin apa ya, udah agak sedikit capek sih gue buat ya, tapi sering banget gitu ditanya di toko HP gue, di toko online gue, "Bang, mending 8 atau 8 plus? Mending 8 biasa atau 8 plus? Atau gue beli 18 aja? Atau gue beli 8 biasa aja? Masalah harganya lumayan gitu." Oke, gue buat deh videonya. Ini udah sering banget lah gue bahas kedua HP ini ya, sampai capek banget. Nah, kalau kita lihat harga iPhone 8 biasa itu 1,5, 1,7, 1,8 tergantung di mana kalian beli. Dan kalau kalian lihat harga iPhone yang varian 8 Plus-nya itu di 2,6 juta, 2,5. Ya which is kalau kita rata-ratain perbedaan antara iPhone 8 biasa dengan 8 Plus itu perbedaan harganya lebih dari setengah juta, kayak sekitar 700, 600, 700 sampai 800 ribu perbedaan harganya. Tergantung komparasinya tuh beli full set sekian gigabyte ya kan, ya gitu-gitulah, kemulusan dan lain-lain. Intinya antara iPhone 8 biasa dengan 8 Plus, perbedaan harganya paling basic itu lebih dari setengah juta rupiah. So, perbedaan harga setengah juta itu sebenarnya layak gak sih buat kalian beli gitu ya kan? Soalnya selisihnya setengah juta boy. Kira-kira masih masuk ke kantong atau enggak? Oke, yang pertama gue bahas, pilihan warna ini sama aja ya, kayak nggak ada berubah sama sekali. Kalau lo pilih iPhone 8 biasa, semua warna yang ada di iPhone 8 Plus ada di 8 biasa. Semua warna yang ada di 8 biasa ada di 8 Plus, ya gitu-gitulah. Lu udah pada tahu semua. Ya gue bacot biar durasi lebih panjang aja sih. Anjay. Nggak, tapi intinya gini, kalau masalah pilihan warna, ini sebenarnya pilihan iPhone yang paling boring sih, warnanya cuma 3 biji cuy. Nah kalau buat dimensi, nah ini dia nih. Ini adalah kelebihan utama. Lu modal setengah juta lebih mahal, lu dikasih layar lebih besar 5,5 inch dari 4,7. Tapi sebenarnya selisihnya nggak gede-gede amat ya. Dengan selisih setengah juta, lu dikasih layar yang gedenya beda tipis parah, nggak nyampe 1 inci bedanya. Nah kenapa? Karena but the problem is, iPhone 8 ini, seri-seri Gen 8 ini masih ada tombol home-nya. Jadi meskipun HP menggede, layarnya nggak bisa gede-gede amat. Jadi agak rugi sih menurut gua. Lebih mahal setengah juta, lu ambil 8 Plus. Kalau misalnya lu tetap oke-oke aja, fine gitu, pakai iPhone 8 yang varian kecil. Nah, sekarang ngomongin soal chipset, kedua handphone ini sama ya, chipset sama-sama A11, tapi masalahnya gue coba jelasin deh, chipset A11 ini masih layak gak sih buat dipakai? Soalnya beberapa komen di komen-komen video gue itu, "Bang, lu ngapain bahas iPhone 8, udah gak worth it, udah sampah batu apa?" Gini men, gue kasih paham dulu ke kalian ya. Skor Antutu dari si iPhone 8 dan 8 Plus ini tembus lebih dari 590 ribu Antutunya. Dan ini skor yang cukup tinggi. Gue kasih bukti. Kalau kita bandingkan dengan Infinix Note 30 Pro yang RAM-nya 8GB ya. Ini bukan HP ecek-ecek, pada saat rilis HP-nya harga 3 juta lebih dan cukup hype. Handphone Android ini nggak ada apa-apanya sama sekali. You know what? Dengan RAM 8GB, harga sama dengan iPhone 8, skor Antutu cuma di 400 ribuan. Ini kalah jauh banget performanya dengan iPhone 8 yang mungkin kalian anggap udah tak layak pakai. Tapi bagi sebagian orang, ini HP masih lumayan gacor parah. Jadi chipset A11 yang ada di iPhone 8 dan 8 Plus ini masih lumayan overkill. Bahkan gue berani adu, coba Android lu yang lu beli baru sekarang harga 1 juta 2 juta itu nggak ada apa-apanya sama iPhone 8 Plus dan 8 biasa ini. Jadi chipset A11 ini masih kenceng parah. Sesuai banget lah dengan harganya. Jadi kasarnya gini, lu kalau modal 1 jutaan beli Android itu bakal lebih pelan. Kalau lu ibahin duit 1 jutaan lu buat beli iPhone 8. Intinya sama-sama harga di 1 jutaan, iPhone 8 jauh lebih kenceng daripada Android, harga yang sama dengan iPhone 8. So, chipset A11 ini menurut gua masih oke banget. Nah, sekarang ngomongin soal kamera. Kamera gimana ya gua ngejelasin ya? Sebenarnya antara kamera dengan iPhone 8 dengan iPhone 8 Plus, itu hampir aja kayak nggak ada bedanya. Kalau lu naik ke gua lebih worth it mana? Gua lebih suka yang compact sih, iPhone 8 biasa. Kenapa? Karena kamera 2 biji nggak guna anjir. Itu bukan lensa lebar, itu buat ngezoom doang. Ngezoom ini tuh nggak terlalu ngefek banget, nggak terlalu yang detail parah zoomnya. Sorry ya, gue harus ngomong jujur dan apa adanya, harus belak-belakan di sini. Jadi zoom yang ada di 8 Plus ini memang membantu, cuman nggak ya sesignifikan itu. Nanti gue kasih sedikit bacotan dah. Kita bahas dulu spek to speknya. Tapi intinya gini, kalau ngomongin soal kamera, kalau kita bandingkan dengan Android harga 1 jutaan 2 jutaan, apalagi dari merek Samsung, kayak dari Poco, handphone kayak gitu tuh kameranya nggak bisa ngelibas kamera iPhone. Khususnya buat video recording, khususnya buat kayak buat story, itu kamera iPhone 8 itu one of the best versionnya dengan harga yang cukup compact. Tapi sebenarnya gini ya, kalau lo bandingkan dengan fitur, menu-menu fungsi yang ada di kameranya, ya
Android jauh lebih berwarna sih. Tapi ya kalau kita compare dengan Android Samsung yang lebih baru sekalipun, yang tahunnya muda banget, dengan versus iPhone 8 yang udah lumayan jadul ini, Android baru pun kayak nggak ada apa-apanya hasil video recordingnya. Entah kenapa kayak kurang aja gitu, ya kan? Itu yang lu rasain kalau lu pakai iPhone 8. Jadi intinya gini, kalau ngomongin soal kamera, kalau lu lebih banyak kebutuhannya di perekaman video, iPhone 8 ambil, itu lebih worth it daripada Android. Tapi kalau kebutuhan lu lebih banyak di foto, jepret, mendingan lu sikat Android aja. Tapi bang, kata lu kayak Samsung, kayak Poco, kayak gitu-gitu kamera nggak bisa nyanggupin. Gini, ada kamera yang bisa ngalahin beberapa fitur yang ada di iPhone 8 Plus. Contoh kayak Pixel ini. Pixel 3 ini harganya jauh lebih murah daripada iPhone 8 Plus, tapi hasil portraitnya jauh lebih rapih daripada iPhone 8 Plus. Entah kenapa kamera mungil yang sebiji ini tuh kalau buat nge-crop portraitnya itu kayak ngiler banget gue ngeliat portrait mode dari HP sejutaan dari Pixel 3a ini. Portrait mode yang ada di 8 Plus itu kelihatan sedikit berantakan kalau kita langsung comparing dengan si Pixel dengan si iPhone 8 Plus. Nah, ini kerungkatan yang menurut gue tidak perlu terjadi ya. Lu modal setengah juta lebih mahal, HP lebih gede, perbedaan keawetan baterai itu cuma selisih sejam. Kayak nggak ngaruh anjir. Kalau selisih 2,5 jam, 3 jam itu oke lah. Karena di sini masih pemborosan banget masalah space. Kalau kita bongkar iPhone 8 Plus itu banyak ruang-ruang yang sedikit kopong yang sebenarnya ya mungkin R&D mereka lah ya. Sekarang udah diperbaikin di iPhone yang Pony. Nah, kalau kita ngelihat spek-speknya antara spek layar yang ada di 8 Plus dengan 8 biasa, itu benar-benar kayak literally sama aja layar ya. Lu bisa lihat sendiri di 920x1080 untuk 8 Plus dan 8 biasa 1334x750 untuk 8 biasa. Ini lu nggak bakal ngelihat ada perbedaan kualitas antara 8 biasa dengan 8 Plus. Karena ya udah layarnya tuh beda di lebih besar aja. Kalau lu pakai secara langsung itu yang lu rasain lebih besar aja. So perbedaan harga setengah juta lebih mahal, bahkan beda harganya hampir 1 juta antara 8 biasa dengan 8 Plus. Layak gak sih? Menurut gua enggak sih. Karena dengan lu beli 8 biasa misalnya ya, terus selisih harganya masih, wah lu masih nyesain duit setengah juta, entah 700, entah hampir sejuta. Itu lu bisa beli Android lagi, atau lo bisa beli aksesoris yang lo butuhin, atau lo bisa beli apapun itu yang memang kalian butuhin banget. Jadi apapun yang melekat di 8 Plus ini, kelebihan-kelebihan yang ada di 8 Plus ini, itu sebenarnya nggak terlalu guna dan nggak terlalu butuh ya kalau lo udah megang 8 biasa juga gitu. Contoh kayak kameranya ada 2, ya kamera ada 2, ngezoom-ngezoomnya ya nggak terlalu beda jauh juga dengan 8 biasa buat ngezoom ya. Potretnya juga masih cukup berantakan, masih rapian potret dari Android-Androidan, contoh dari Pixel 3a. I don't know kenapa Apple ngebuat ya begini ya kan. Dan kalau ngomongin soal single kamera yang ada di 8 ini benar-benar bisa diadu dengan yang ada di 8 Plus. Literally kalau lu buat rekam foto jepret itu kayak nggak ada bedanya. Oke, ini gue kasih sedikit spill tipis-tipis, ini keluh kesah yang gue bisa ceritain, bacotin ke kalian semua. Mode zoom yang ada di 8 Plus ini memang rapi, cuman kalau kita lihat kualitas antara zoom dengan yang tidak di zoom itu memang oke, cuman agak sedikit pecah ya, agak sedikit kayak kurang rapi gitu. Dan kalau kita buat video recording pun, iya memang optical zoom, cuman optical zoom ini jauh kayak kurang aja dibandingkan dengan kita ngerekam video yang mode normal tanpa di zoom. Jadi kesimpulannya, iya namanya juga kamera HP, nggak bisa ngarep sempurna zoom optikal ya kan. Gimana ya kan kamera HP boy. Intinya gini, kalau lu main perfect aja, selisih harganya soalnya lumayan boy, setengah juta atau hampir 1 juta perbedaan harga ya. Yang menurut gua selisih baterainya lebih awet cuman beda sejam, apalagi kalau ya kita udah nggak bisa comparing lagi iPhone 8 yang notabene-nya rata-rata baterai udah diganti semua karena faktor umur. Kita udah nggak bisa ngarep yang lebih awet banget. Kalau lo mau yang bener-bener untung banget HP gede, ambil iPhone yang Pony karena udah nggak ada home button ya, jadi layar bener-bener maksimal dengan ukuran yang sama dengan 8 Plus, tapi lo ambil yang kayak varian Max misalnya, itu layarnya bener-bener gede banget. Karena lo beli iPhone 8 Plus ini, lo nggak bisa ngarep layarnya besar ya. Bukan layar yang besar, tapi HP-nya emang bagong gitu. Karena masih banyak tuh space-space di atas dan di dagu yang masih tebal-tebal.